Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One. Kita tahu bersama di tengah gejolak pangan global dan juga permainan kotor segelintir mafia, ada satu nama yang kemudian mencuat hangat saat ini, yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mulai dari beras oplosan, pupuk palsu, semua dilibas, ditindak tegas, bahkan hingga ke tikus-tikus internal Kementerian Pertanian. Apakah ini kemudian awal dari kedaulatan pangan? Kami langsung hadirkan ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Selamat malam. Selamat malam. Pak Menteri. Baik, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Pak Menteri bersama dengan kami TV One. Sulit sekali sebenarnya mencari waktu yang cocok dengan Pak Menteri. Kita sudah waiting list berapa lama, tapi ya kami cukup memaklumi karena Pak Prabowo saja nyarinya sulit ya Pak ya. Beberapa kali jadi lagi di sawah gitu ya. Artinya Menteri Pertanian kita memang betul-betul turun ke lapangan. Yang sedang hangat saat ini Pak, betapa tegasnya kemudian Anda begitu ya, tanpa tedeng aleng-aleng langsung menindak tegas beras oplosan. Total ada 212 merek premium yang kemudian Anda temukan ini melanggar aturan, titik sampai di sana. Anda bisa ceritakan Pak, sebenarnya apa yang kemudian menenggarai Anda turun ke lapangan mengecek langsung ke seluruh Indonesia, Pak Menteri? Yang pertama, kami turun ke lapangan. Di Jakarta kan tidak ada sawah, Ya. adanya di daerah. Kami ngecek memastikan apakah semua program jalan sesuai dengan rencana pemerintah. Yang kedua, pertanian ini kan sektor yang vital. Ini harus kita jaga. Kalau pertanian bermasalah, negara bisa bermasalah. Ini sangat vital. Kemudian berikutnya, kami mencoba melihat di mana saja sih yang bisa membuat kita sulit untuk swasembada atau berdaulat pangan. Ya. Mulai dari regulasi, kemudian birokratnya, kemudian sarana produksi, dari hulu sampai hilir. Kita cek satu persatu. Pertama, internal. Internal kami beresin bersama dengan teman-teman. Yang melanggar kita tindak. Ada yang tersangka, ada kami pecat, itu kami sudah lakukan. Dan itu juga jabatannya nggak main-main Pak, sekelas Direktur. Ada satu tersangka. Kemudian eselon 3 ada juga tersangka. Ada kami pecat, beberapa kami pecat. Kami lakukan yang terbaik. Tenggat waktunya nggak lama, nggak bisa pelan-pelan, harus tancap gas. Nggak bisa. Nah, kemudian setelah itu sarana produksi. Bayangkan di Kementerian Pertanian dijual pupuk palsu. Berani banget. Ini menjual ke negara. Bagaimana dengan petani? Jadi ke negara saja berani menjual pupuk palsu. Ada juga yang speknya hanya 70%. Oke, ini sudah tersangka. Ada 27 kami kirim ke penegak hukum. Kami terima laporan, sudah tersangka. Kemudian minyak goreng juga kami kirim ke penegak hukum. Ukurannya tidak cukup. Di situ 1 liter. Ada langsung menakar langsung di pasar, iya, ya, Pak. 1 liter padahal hanya 70%, 700 mililiter. Nah, ini kami selesai kami kirim ke penegak hukum. Kemudian juga distribusi pupuk ini juga masalah. Kemudian beras ini yang baru-baru ini. Ada 212 merek yang tidak sesuai standar. Jadi mau oplos, mau apa, curah macam-macam. Yang terpenting adalah, ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini standar pemerintah, premium, medium. Kalau medium itu brokernya 25%, premium 15%. Tetapi realisasi kenyataan lapangan sesuai laboratorium ini brokernya 40%. Wow. Medium dan premium. Sama aja. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Ada 50%, ada 22%, ada 33%. Ini sangat jauh. Ini kan menyangkut perut rakyat, Pak. Iya, merugikan masyarakat. Tidak sampai di situ saja. Ini kita tahu ya. Ini masyarakat perlu tahu. Oke. Subsidi pemerintah mulai
kabupaten, provinsi, sampai pusat, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, subsidi pemerintah, sektor pangan yang paling besar adalah beras, itu 150 triliun. Dan ini hanya dinikmati oleh segelintir korporasi. Iya. Nah, ini kan sangat tidak adil. Kami katakan zolim ini, Pak, menyangkut perut rakyat. Saya kira seperti itu. Nah, ini APBN ini disubsidi oleh pemerintah. Itu 70, katakanlah 80 triliun. Masyarakat, kerugian di masyarakat, itu kita hitung 100 triliun. Paham maksudku, Mbak? Ini karena dihitung dari per kilogram ya? Iya, pangan ini disubsidi pemerintah APBN. Saya ulangi ya, APBN itu 70-80 triliun. Katakanlah yang dijadikan premium medium, ada subsidi pemerintah di situ, ada uang negara di situ. Uang negara itu dari pajak, pajak itu dari rakyat. Oke, 70 triliun, 80 triliun. Kemudian di sini diangkat harganya tidak sesuai dengan label, tidak sesuai dengan merek. Katakanlah premium, padahal beras biasa. Brokernya 40%. Medium pun tidak masuk. Jadi di bawah. Ini betul-betul beras yang tidak layak disebut premium maupun artinya medium. Dia tidak hanya merampas uang rakyat, tapi juga uang negara. Ada uang subsidi di sana. Kan ada uang negara di sana kan? Ya. Harapan negara adalah agar harga ini stabil, dijangkau dengan masyarakat kecil, sehingga disubsidi kan? Itu subsidi pupuk, kan ada subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alat mesin pertanian. Totalnya semua, irigasi, total semua 150 triliun. Nah, 150 triliun ini masuk ke termasuk padi. Nah, kalau ini subsidi diperdagangkan dengan normal saja, itu kan nggak masalah. Tetapi ini tidak normal. Jauh dari normal. Ini kan penipuan. Itu dia. Nah, ini harus ditindak tegas. Membiarkan orang melakukan kesalahan dan ini dilanjutkan, itu peternak kejahatan. Pak Menteri, tapi kan ini bukan hal baru, Pak Menteri. Kita ini rahasia umum lah. Ini sudah kemudian sudah ada apa ya bahasanya ekosistem, sistem yang sudah berjalan dengan cukup nyaman berpuluh-puluh tahun, dan kita tahu betul, kita yakin bahwa para pemimpin kita terdahulu pasti juga mengetahui hal ini. Tapi Anda kemudian saat ini dengan tegasnya begitu ya, menindak semuanya, bahkan hingga ke internal kementerian Anda. Banyak yang nggak suka sama Anda, Pak Menteri. Sebenarnya, kalau hidup itu, pasti ada yang suka, ada tidak suka. Itu mutlak. Tapi kalau kita mau pikirkan tidak disenangi atau disenangi, itu kita tidak bekerja. Kita tidak bekerja. Dimanapun kita berada, ada pro kontra. Kalau saya sederhana, yang penting sesuai regulasi, undang-undang yang ada, kemudian kami beragama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, selesai. Kami bergerak terus, dan tidak akan mundur setapak pun. Tak ada yang Anda takuti, Pak Menteri? Kita harus takut pada Allah. Kan yang tertinggi nanti kan mati. Toh pasti kita hadapi. Ini bukan korporasi-korporasi kecil saja, Pak. Ini nama-nama merek-merek besar. Mana? Itu kecil. Allah jauh. Maha kuasa, maha besar. Oke. Itu Allah bisa membalikan. Nggak ada kata besar. Kalau kita kembali bahwa kita ini yakin bahwa Tuhan ada. Dan Anda pun juga didukung, disupport penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan saya berikutnya, Pak Menteri. Siapa para mafia beras ini, Pak Menteri? Ditahan dulu, dijawabnya sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda di One on One.